Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Amsal 9 ayat 10-11. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena dengan hikmat umurmu akan panjang dan tahun-tahun hidupmu akan ditambahkan. Amsal 9 ayat 10-11. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, hikmat yang memberi kehidupan. Izinkan saya bertanya sesuatu kepada saudara. Pernahkah saudara membuat keputusan yang saudara tahu bijaksana dan kemudian saudara sangat senang telah melakukannya? Atau mungkin sebaliknya, saudara mengabaikan nasihat yang baik dan segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang saudara harapkan? Kitab Amsal penuh dengan wawasan untuk kehidupan sehari-hari, dan dalam bagian ini kita diingatkan bahwa hikmat sejati bukan hanya datang dari membuat pilihan yang cerdas, tetapi itu dimulai dengan mengenal dan menghormati Tuhan. Amsal adalah bagian dari literatur hikmat di dalam Alkitab. Kitab ini sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo, yang dikenal karena hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Pasal 9 menggambarkan dua suara yang berseru, hikmat dan kebodohan. Yang satu menuntun kepada kehidupan dan yang lain menuntun kepada kehancuran. Di dalam ayat 10-11 Salomo sampai pada inti dari semuanya. Hikmat dimulai ketika kita takut akan Tuhan. Artinya ketika kita menghormati, memuji, dan mempercayainya atas segala sesuatu. Beberapa hal yang bisa kita tarik pelajaran dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ini bukan ketakutan yang membuat saudara lari. Ini adalah ketakutan yang membuat saudara mendekat, yaitu rasa hormat. Ini berarti bahwa saudara mengakui Tuhan adalah Allah dan kita adalah manusia biasa. Ini adalah dasar dari setiap keputusan yang bijaksana. Bertanya terlebih dahulu apa yang Tuhan katakan tentang sesuatu kepada saudara. Yang kedua, pengetahuan tentang yang kudus adalah pengertian. Mengenal Tuhan bukan hanya secara intelektual, tetapi mengenal Tuhan secara relasional. Semakin kita mengenal karakternya, semakin baik kita akan memahami kehidupan orang-orang di sekitar kita dan bahkan diri kita sendiri. Yang ketiga, dengan hikmat umurmu akan panjang. Hikmat Tuhan tidak hanya membuat kita pintar, itu membuat kita berbuah dan kita merasa aman. Hidup dengan bijaksana melindungi kita dari kesalahan yang bodoh yang dapat merampas waktu, kegembiraan, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Bayangkan sebuah GPS atau penunjuk arah. Jika saudara mengabaikan petunjuknya, saudara akan tersesat. Atau lebih buruk lagi, saudara akan ada di daerah yang berbahaya. Namun jika saudara mempercayai GPS atau pemandu itu, ia akan mengubah rute saudara bahkan saat saudara melakukan kesalahan. Hikmat Tuhan seperti GPS. Takut akan Tuhan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau akan menuntun aku, dan pengetahuanku tentang Engkau akan membantu aku tetap berada di jalan yang benar, bahkan saat hidup menjadi membingungkan. Saudaraku, tanyakan kepada diri sendiri, apakah aku membuat keputusan yang mempertimbangkan Tuhan? Biasakan untuk memulai setiap hari dengan doa dan menelaah Alkitab. Disitulah hikmat bertumbuh. Dalam situasi sulit, saudara akan bergantung kepada Tuhan. Dan saudara akan selalu bertanya, apa yang dapat menyenangkan Tuhan?
Pilih satu bidang kehidupan saudara, keluarga, pekerjaan, keuangan, atau hubungan, dan berkomitmenlah untuk mencari Tuhan terlebih dahulu di sana sebelum membuat suatu keputusan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hikmat dimulai saat kami takut dan menghormati-Mu. Tolong kami untuk hidup bukan berdasarkan hikmat dunia, tetapi berdasarkan hikmat-Mu. Ajari aku untuk mengenal-Mu secara mendalam, untuk mempercayai-Mu sepenuhnya, dan untuk berjalan di jalan-Mu setiap hari. Biarkan pilihan kami mencerminkan hati-Mu, dan semoga hidup kami dipenuhi dengan buah hikmat-Mu. Di dalam nama Yesus, amin.